Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kita, guru-guru kita semua, sesepuh kita, Dewan Pakar, Syekh Ibalkan, selalu sehat Syekh, dan jangan bosan-bosan untuk memberi nasihat dan selalu untuk memberi waktu kepada kita yang seperti selama ini Syekh ya, untuk berdiskusi supaya kami yang muda-muda tidak keluar jalur Syekh ya. Itu juga Kiai Mahfud Anwar, Dewan Pakar kita juga selalu sehat Pak Kiai. Kemudian yang terhormat Ketua Dewan Pakar Pak Dr. Kolonel Safroni Sanadi, ini terima kasih sekali selama ini urusan yang kecil-kecil saja kadang saya konsultasi dengan Pak Safroni, jadi minta maaf Pak Safroni ya. Jadi kadang-kadang BA yang mungkin menurut Pak Safroni urusan remeh-temeh gitu ya, kadang-kadang karena saya berusaha supaya jangan salah langkah, karena seperti tadi dari Pak Wakil Wali Kota menyampaikan kita beragam gitu ya. Kita cuma berusaha supaya maksimal mungkin tidak ada friksi. Jadi sekecil apapun kegiatan biasanya saya sampaikan ke Pak Safroni gitu ya untuk diskusi. Juga Pak Haji Andre gitu ya, Dewan Pakar, terima kasih sekali Pak Haji Andre selalu mendampingi kita dalam segala kegiatan. Kemudian dari Dewan Ekonomi Syariah Pak Kiai Saifuddin, selalu sehat Pak Kiai Saifuddin. Jadi dulu pertama saya kenal DMI lewat Pak Kiai Saifuddin waktu subuh pertama di masjid kita gitu ya, dia bercerita tentang DMI. Saya diajak ke kecamatan, kemudian diajak ke kota. Jadi sejarahnya terima kasih Pak Saifuddin sudah hadir. Kemudian yang saya hormati Pak Wali Kota Depok yang diwakili oleh Pak Sandi, terima kasih sekali, kita sering komunikasi gitu ya, kita sudah seperti saudara gitu ya, senang sekali kita bisa bermitra gitu ya, meskipun kita jarang ketemu tapi kita by WA sering komunikasi. Kemudian pada Pak Kapolres yang diwakili oleh Pak Tony ya, kemudian Pak Dandim oleh Pak Catur, kemudian yang tidak saya lupakan ini ketua-ketua kecamatan gitu ya. Ini kayaknya terima kasih sekali hadir semua, meskipun ada beberapa yang diwakilkan. Ada Pak Haji Marsudi, ada Pak Haji Ahmad, Pak Ustadz Budi, ada Pak Agus Suherman, ada Pak Sahlani gitu ya. Mungkin yang lain diwakilkan gitu ya. Jadi terima kasih sekali juga para hadirin yang tidak bisa sajikan satu-satu yang hadir di acara hari ini. Mengapa hari ini kita melakukan kegiatan acara halal bihalal? Apa hikmahnya? Pertanyaan-pertanyaan itu biar nanti Pak Kiai Mahfud yang menyampaikan gitu ya, karena itu domain beliau. Saya cuma akan menyampaikan sedikit tentang organisasi DMI dan sedikit pesan yang saya peroleh pada waktu hari Senin kemarin. Saya datang ke Bandung, diundang oleh PW untuk melakukan halal bihalal sana. Jadi saya sebagai ketua DMI ingin DMI ini tidak sekedar berusaha memberdayakan masjid-masjid, tetapi juga sebagai wadah pembelajaran buat pengurus semua untuk bagaimana kita berorganisasi. Makanya pada hari ini kegiatan ini kepengurusan atau kepanitiaan itu berbeda dengan kegiatan-kegiatannya sebelumnya. Jadi tadi ada Pak Binta, ada orang-orang yang memang sebelum-sebelumnya itu tidak menjadi panitia. Kita ingin mencoba merata gitu ya. Jadi nanti di DMI tidak ada one man show lagi gitu. Jadi semua ingin saya libatkan. Terbukti kemarin pada waktu bulan puasa gitu ya, kita juga tarik keliling, kita bagi per area sehingga melibatkan banyak pengurus, kemudian sehingga kita bisa mendatangi banyak masjid-masjid. Kemudian pelatihan-pelatihan zakat berkolaborasi dengan Basnas, terus ada bazar juga kita dengan kolaborasi dengan organisasi lain.
Terus ada juga pembelajaran baca Al-Quran, metode Sulasman. Kemudian ada masjid siaga bencana. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita coba melibatkan banyak pengurus. Artinya kita tidak ingin bahwa DMI hanya 1-2 orang saja yang muncul. Tetapi memang ya, kalau kegiatan-kegiatan biasanya membuka itu sekretaris gitu loh. Jadi sekretaris banyak kelihatan muncul di mana-mana gitu loh. Jadi orang terkesan, wah ini DMI sekretaris lagi, Kiai Sutrisno lagi, Kiai Sutrisno lagi gitu. Jadi memang mohon disadari memang karena membuka gitu ya. Tapi basicnya adalah kegiatan-kegiatan ini dilakukan semaksimal mungkin. Saya usahakan melibatkan semua pengurus. Satu hal, saya tidak ingin DMI itu ada muncul one man show. Kita ingin semua, kita sebagai saudara keluarga sama-sama memajukan DMI. Yang kedua adalah kita coba menggali potensi yang ada di dalam. Karena pada waktu kita setelah raker kita audien ke Pemda, kita waktu itu ketemu dengan Pak Sandi juga, sudah secara tegas Pemkot tidak ada dana untuk DMI gitu ya. Jadi buat kita nggak tahu ini apakah hikmah sehingga memacu kita gitu ya untuk bisa mandiri, karena ternyata memang kemandirian sebuah organisasi itu menjadi penting karena kita bisa bersikap seperti apa, tidak dipengaruhi oleh apapun. Mudah-mudahan ke depan juga kemandirian kita bisa pertahankan. Selama ini kita kegiatan selalu swadaya dengan potensi-potensi yang ada di internal kita. Kita coba melakukan ini dengan apa yang ada di dalam. Pada awalnya memang saya pada waktu menyusun kepengurusan, saya tidak kenal dengan semua orang karena semua berdasarkan usulan-usulan. Saya tidak kenal siapa satu persatu gitu, siapa dari, ada yang menyatakan dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari apapun, saya semua terima meskipun saya sendiri tidak kenal sebenarnya. Cuma dalam hati saya cuma berlindung sebagai ketua, berlindung pada ADART yang ada. Karena kalau ada sesuatu apapun, saya ada mekanismenya. Apakah cara mengevaluasi, cara pembinaan dan macam-macam, kita tinggal berpegang dengan ADART, kita sudah aman sebenarnya. Jadi pada waktu penyusunan kepengurusan, saya tidak mempersoalkan siapapun, bahkan saya tidak kenal juga atas usulan-usulan juga kita masukkan. Tetapi beberapa bulan kemudian saya melihat evaluasi gitu ya, mulai dari melihat grup membaca dan berinteraksi dengan beberapa pengurus, ternyata orang-orang atau pengurus DMI yang sekarang itu punya potensi yang luar biasa, dan ini menjadi sebuah anugerah buat saya ya, untuk bagaimana nanti DMI bisa kedepannya lebih baik lagi. Kita harus mandiri gitu ya. Itu poin utamanya. Tadi jangan ada one man show. Kita coba menggali potensi ini sehingga kita bisa mandiri, sehingga kita punya sikap sebagai organisasi, tidak diombang-ambingkan kesana kemari. Kemudian pada tanggal 15 kemarin kita diundang pengurus wilayah Jawa Barat untuk halal bihalal. Ada satu pesan yang memang harus disampaikan ke kabupaten kota, ke pengurus-pengurus kabupaten kota, bahwa tahun depan itu tahun politik. Sementara di DM itu isinya tadi sangat beragam. Itulah makanya Ketua PW berpesan bahwa kita harus solid dan kita harus bersatu. Meskipun sebenarnya karena perbedaan dan kadang-kadang pemahaman yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda, seperti kita sering jumpai di WA kita itu selalu ada masalah. Tapi menurut saya itu sebuah pembelajaran sehingga lebih menjadi waksakan kita. Jadi tidak ada masalah. Kemarin ada satu hal yang sampai sekarang belum diputuskan terkait bagaimana sikap DMI dalam tahun 2024. Setelah halal bihalal kemarin kita berkumpul semua ketua-ketua dari kota dan kabupaten, kita menyampaikan laporan dan usulan-usulan. Beberapa juga berpendapat bahwa ada beberapa kota atau PD DMI yang menyatakan bahwa DMI tidak boleh ikut kegiatan 2024. Jadi yang ikut harus keluar. Ada yang menyatakan seperti ini. Tapi ada sebagian juga bahwa
berpolitik itu sebagai instrumen gitu ya. Jadi itu juga malah harus didorong. Cuma memang harus ada mekanismenya. Seperti ada usulan boleh ikut, tetapi nanti non aktif selama ikut kegiatan di 2024. Begitu nanti 2024 selesai, apakah itu jadi ataupun nanti tidak, DMI akan welcome untuk menerima kembali. Tapi hal ini masih menjadi diskusi yang akan diplenukan, sehingga nanti kita tinggal nunggu keputusan dari Dewan Jawa Barat seperti apa. Karena menurut saya, kalau saya pribadi memang idealnya kalau saya membaca buku dari salah satu dewan pakar kita, Pak Dr. Samsul Yakin, itu ada buku yang berjudul Politik Dakwah gitu ya. Salah satunya bahwa punya politik itu sebagai instrumen sebenarnya. Jadi misalnya seperti kemarin kita sempat diajak dengan pendapat dengan Dinas Ketenagakerjaan terkait perda tenaga kerjaan gitu ya, yang kemarin kita diwakili oleh Ustadz Zuber ya, yang ikut dengan pendapat di anggota dewan. Kita mengusulkan marbot dan imam masjid dan guru ngaji supaya dimasukkan dalam klausul sebagai pegawai rentan. Tetapi kemarin sempat saya diskusi dengan Ketenagakerjaan, kalau begitu dengan adanya perda ini harusnya marbot dan imam masjid itu digaji oleh pemerintah. Tetapi jawabannya kan kemampuan pemerintah saat ini belum cukup. Jadi mungkin akan difokuskan yang terkait langsung dengan kegiatan pemerintahan seperti RT, RW, ini pemikiran-pemikiran Pemda ya. Tetapi mungkin gitu ya, kalau ada dari kita gitu ya yang menjadi anggota dewan atau pimpinan kita, mungkin kita bisa dorong sebenarnya. Idealnya mungkin kita lebih diprioritaskan ke marbot dan imam masjid, karena setahu saya pengurus RT, pengurus RW seperti saya juga kan pengurus RT gitu ya di kompleks saya itu. Ketua RT kadang ada yang kerja di bea cukai gitu ya. Terus RW juga ada yang memang kerja sebagai pengusaha, dan sebenarnya mereka udah berkecukupan. Bukan mereka harusnya yang dipikirkan karena keterlibatan langsung dengan pemerintahan, tapi marbot dan guru ngaji yang memang kadang-kadang saya amati jarang sekali masjid-masjid yang memberikan semacam insentif per bulan itu di atas UMR. Rata-rata hampir semuanya itu di bawah UMR. Ini harusnya menjadi perhatian yang sangat penting buat Pemda dan kita semua, sehingga memang fungsi masjid yang kalau kita ingin masjid kita bersih, nyaman, tapi kalau marbot kita juga masih berpikir bekerja di tempat lain, berpikir keluarganya tidak maksimal, tentu hal yang mustahil kita berharap seperti itu. Makanya mudah-mudahan nanti kita coba bersama-sama. Tadi Pak Sandi, kita akan coba kolaborasi mungkin dengan Basnas dan dengan sehingga bisa paling tidak ada keperpihakan kepada mereka semua. Terkait mungkin dengan yang saya lihat di grup WA kepengurusan kita, mungkin bagus gitu ya sebagai pembelajaran politik, perbedaan pendapat macam-macam. Tapi juga bahwa kita seperti pada waktu pembekalan kemarin waktu raker Pak Fuad yang dari nasional, dia berpesan, Pak Eko jangan lupa 10 program DMI itu harus menjadi acuan. Dan berbelakangan memang kita coba akan inisiasi, mudah-mudahan begitu kita udah saling kenal beberapa bulan ini, mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjalankan itu dengan mungkin juga beberapa tugas-tugas tambahan dari Dewan Mustasar ya yang sering menasihatin kita. Jadi terima kasih untuk selalu juga, selain memang pengurus masjid juga ada unsur berdakwahnya juga di MI. Terima kasih sekali. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.